Perkenalkan, nama saya Ripka Seotang dari kelas 4 PJJA dengan NIM 062440111846. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Insinyur Sri Reski Artini, Sarjana Teknik Master Engineering selaku dosen pengampu mata kuliah GIS dan LDD. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis dan pengelolaan data GIS. Data GIS. Data GIS itu ada dua yang diketahui, yaitu ada data spasial dan data non-spasial. Untuk data spasial bisa diperoleh dari peta, citra, dan dari data koordinat. Untuk mengetahui peta, contoh di sini adalah peta topografi seperti yang diketahui, yaitu peta kontur. Kemudian untuk peta tematik adalah peta yang memiliki unsur tema tertentu, misalkan peta pariwisata atau peta penyebaran minyak, bumi, dan gas di Sumatera. Untuk citra berupa foto udara dan citra satelit bisa diperoleh dari webs gratis dari Badan Informasi Geospasial atau BIGS. Kemudian untuk data koordinat, melakukan pengukuran GPS, tentu saja memperoleh koordinat 3 dimensi yaitu X, Y, Z atau lintang bujur dan H atau ketinggian. Lalu mengukur dengan menggunakan fotogrametri yaitu data digital elevation models atau berupa titik-titik koordinat yaitu namanya DEM. Kemudian yang terakhir adalah peta pengukuran terestris. Pengukuran terestris ini adalah pengukuran yang menginjak objeknya. Misalkan mengukur dengan menggunakan theodolit, waterpass, ataupun dengan total station. Hasil dari pengukuran ini berupa nilai ketinggian, elevasi, ataupun nilai koordinat. Untuk data non-spasial ini akan menjelaskan data spasialnya. Misalnya nama gedung, alamat, nomor induk gedung, dan luas gedung. Selanjutnya, data spasial ini dibagi menjadi dua, yaitu data raster dan data vektor. Data raster itu menurut Danny Gumler tahun 2007, model data raster adalah model data spasial yang mempunyai struktur data yang tersusun dalam bentuk matriks atau piksel dan membentuk grid. Sedangkan data vektor yaitu model data vektor adalah data yang menyajikan informasi posisi, poin, garis, dan poligon disimpan dalam bentuk koordinat XYZ. Data raster berupa citra satelit atau berupa foto bisa kenali secara visual atau bisa dideteksi dengan mata sendiri mana bangunan, mana jalanan, mana kolam renang, mana wilayah hijau. Lalu untuk data vektor bisa dilihat adalah berupa peta garis, titik, garis, ataupun luasan. Representasi titik, garis, dan area dari model data raster dan vektor. Model data raster. Tingkat keakurasian model ini sangat tergantung pada ukuran piksel atau biasa disebut dengan resolusi. Bisa dilihat di sini bahwa untuk satu titik ini, misalkan objeknya itu adalah hotel. Dia berupa poin. Kalau poin pada raster itu berupa grid, satu titik untuk mewakili satu grid. Kemudian untuk yang vektor, dia berupa garis yang berada dalam diagram Cartesian X dan Y. Nah, diagram ini mewakili titik-titik perletakan posisinya. Karakteristik data raster. Yang pertama itu karakteristik utama data raster adalah bahwa dalam setiap sel atau piksel mempunyai nilai. Contoh raster DEM. Pikselnya memiliki nilai ketinggian. Lalu yang kedua, lokasi dalam setiap sel atau piksel didefinisikan dalam bentuk baris dan kolom, di mana di dalamnya terdapat informasi mengenai posisi. Selanjutnya, raster data model. Data model, data raster, bisa digambarkan dari grid sel ini. Baris dulu baru kolom. Misalnya hijau, seperti garis ini berarti satu unsur. Misalnya unsurnya berkumpul dari beberapa bagian, berarti unsurnya berupa poligon. Lalu berupa garis, kalau titik-titik berarti berupa titik. Jadi bentukan grid sel ini mewakili setiap selnya.
Vektor data model. Di sini berupa titik koordinat, ada titik X1 dan Y1-nya, lalu berupa garis dan juga berupa poligon. Jadi vektor data model ini berbeda dengan raster data model. Kalau raster tadi berupa grid, sedangkan vektor ini berupa titik di dalam diagram Cartesian. Penyimpanan data vektor. Data vektor yang sebenarnya adalah berupa titik. Garis dibangun oleh dua titik yang memiliki koordinat berbeda. Sedangkan poligon dibentuk dari lebih dari dua titik koordinat. Jadi poligon itu adalah titik yang saling dihubungkan dengan titik lainnya. Selanjutnya, penyimpanan data raster. Data raster disimpan dalam suatu urutan nilai sel atau pixel. Sebagai contoh, 80,74, 45,34, dan seterusnya. Untuk penyimpanan data raster sebenarnya bisa dikenali dengan angka yang sejenis, misalkan 80,80 itu berupa garis. Kalau ada suatu titik atau satu nilai yang berbeda, berarti itu berupa titik. Penyimpanan data raster. Ukuran sel atau piksel menentukan bagaimana kasar atau halusnya pola atau objek yang akan direpresentasikan. Semakin kecil ukuran sel piksel, maka akan semakin halus atau lebih detail. Akibatnya, data storage yang besar dapat mempengaruhi kecepatan proses. Bisa dilihat contohnya itu di gambar. Semakin kecil ukuran pikselnya, maka akan semakin jelas, sedangkan jika semakin besar itu semakin buram atau bentuknya tidak sesuai lagi. Representasi dunia nyata dengan model data vektor. Representasi dunia nyata menurut Berhadersen dalam Jafar Eli 2009 bahwa sebenarnya dunia nyata dapat dipresentasikan dengan berbagai unsur sesuai dengan yang ada di lapangan. Ini data dari vektornya, titik, garis, dan luasan yang harus digarisbawahi adalah untuk vektor berupa titik, garis, dan luasan, sedangkan raster itu berupa piksel. Data vektor dan raster. Apabila di dalam data raster memiliki suatu sistem koordinat, misalkan koordinat Cartesian, maka setiap baris merupakan paralel dengan sumbu X dan kolom paralel dengan sumbu Y. Sini ada contoh gambarnya, yaitu gambar raster yang ingin diambil koordinat vektornya. Jadi ada garis panah merah yang mewakili koordinatnya. Terdapat X-nya 5 dan Y-nya 1. Jadi baca bagian kiri bawah, bukan bagian kanan bawah maupun sebelah kanan atas ataupun sebelah kiri bagian atas. Demikian pula apabila sel atau piksel memuat sistem koordinat UTM, Universal Transverse Mercator, dan sel atau piksel memiliki ukuran 100, maka lokasi sel atau piksel tersebut pada 300,500 East dan 5,900,600 North. Sama seperti sebelumnya, yaitu lihat di panah merah mewakili bacaan koordinat Cartesiannya. Selanjutnya, sistem koordinat vektor berupa sumbu X dan Y. Titik perpotongan antara sumbu X dan Y menyajikan informasi koordinat. Bisa dilihat contohnya itu di gambar. Data spasial, vektor, dan raster. Kemungkinan bisa terjadi perselisihan antara kedua model data spasial. Hal ini dipertegas oleh Charles tahun 1967 melalui simulasi terjadinya perpecahan antara dua buah pandangan, di mana masing-masing pandangan mencari jalannya sendiri. Jadi, data mana yang bagus antara raster dan vektor, ini tergantung dari kebutuhan ownernya. Semuanya bagus dua-duanya, hanya saja penggunaannya mau dibawa ke peta citra atau peta garis. Representasi dunia nyata dengan model data spasial. Menurut Prahasta tahun 2009 menegaskan bahwa kebutuhan manusia bisa berbeda satu sama lainnya, bervariasi,
dan bahkan berubah dari waktu ke waktu, sehingga tidak ada satupun model data yang benar-benar dapat memenuhi kebutuhan representasi dan analisis data spasial secara sempurna. Kedua model data spasial berbasis raster ataupun vektor akan saling melengkapi dan bahkan dapat saling dikonversikan satu sama lainnya. Proses konversi sudah disediakan oleh software SIG. Representasi objek geografis. Terdapat model data vektor dan juga model data raster. Model data vektor dan model data raster ini menyampaikan kelebihan dan kelemahannya, beserta konsekuensinya, lalu dipadukan dan dikombinasi sehingga mendapatkan rekomendasi bagi pengguna. Dari rekomendasi tersebut bisa mempresentasikan objek geografis. Bisa dilihat di gambar, untuk vektor berubah menjadi raster ini memiliki kesalahan. Bagian sebelah kiri ini vektornya dan bagian sebelah kanan itu rasternya yang berupa bentuk grid. Kalau digabung ini memiliki kesalahan, tetapi ada teknik khusus untuk memisahkan keduanya. Di sini ada contoh gambar yang menjelaskan mengenai resolusi. Resolusi yang baik adalah resolusi yang jelas, karena yang di bawah ini jika di zoom akan menjadi pecah. Contoh data raster dan data vektor. Bagian atas adalah data raster, sedangkan bagian bawah itu adalah data vektor. Raster dan vektor ini saling melengkapi. Bagian bawah atau vektor itu didapat dari raster yang didigit menggunakan digitasi ArcGIS. Kelebihan model data vektor. Yang pertama, data berbasis vektor memerlukan tempat penyimpanan lebih sedikit di komputer. Yang kedua, hubungan topologi dapat dilakukan dengan mudah. Yang ketiga, mempunyai resolusi spasial yang tinggi. Yang keempat, representasi grafis data spasial dari model vektor sangat mirip dengan peta garis buatan tangan manusia. Yang kelima, model data vektor memiliki batas-batas yang akurat, tegas, dan jelas. Lalu yang terakhir, transformasi koordinat dan proyeksi pada data model vektor tidak sulit dilakukan. Terdapat juga kelemahan model data vektor. Yang pertama itu, data berbasis vektor memiliki struktur data yang kompleks. Yang kedua, data berbasis vektor tidak mudah untuk dimanipulasi. Yang ketiga, pengguna tidak mudah berkreasi untuk membuat program sendiri untuk memenuhi kebutuhan aplikasinya. Yang keempat, proses untuk mendapatkan data vektor harus melalui tahapan yang disebut proses digitasi. Yang kelima, dalam memproses dan mengelola data vektor, diperlukan perangkat lunak dan perangkat keras yang mahal. Dan yang terakhir, proses overlay beberapa layer data vektor secara simultan memerlukan waktu yang cukup lama. Selanjutnya, kelebihan model data raster. Yang pertama, memiliki struktur data yang sederhana. Yang kedua, mudah dimanipulasi dengan menggunakan fungsi-fungsi matematis sederhana karena strukturnya sederhana seperti matrik bilangan biasa. Yang ketiga, proses generalisasi mudah. Yang keempat, gambaran permukaan bumi dalam bentuk citra raster yang didapat dari radar atau satelit penginderaan jauh selalu lebih aktual daripada bentuk vektornya. Yang kelima, prosedur untuk memperoleh data dalam bentuk raster atau citra lebih mudah, sederhana, dan murah. Lalu yang keenam, harga sistem perangkat lunak aplikasinya cenderung lebih murah. Terdapat juga kekurangan model data raster. Yang pertama, data raster memerlukan ruang atau tempat penyimpanan yang besar di komputer. Yang kedua, sangat sulit untuk mempresentasikan hubungan topologi. Yang ketiga, tampilan atau representasi dan akurasi posisinya sangat bergantung pada ukuran pikselnya. Yang keempat, sering mengalami kesalahan dalam menggambarkan bentuk dan garis-garis batas-batas suatu objek, karena itu jarang digunakan untuk penentuan batas-batas administrasi dan tanah milik. Lalu yang kelima,
Metode untuk mendapatkan format data vektor melalui proses yang lama, cukup melelahkan, dan juga relatif mahal. Lalu yang terakhir, transformasi koordinat dan proyeksi lebih sulit dilakukan. Jadi sekian materi dari saya dan terima kasih.